Selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait upgrade, retrofit, dan disinfektan pada sistem pengolahan air. Untuk topik yang akan kita bahas itu yang pertama ada konsekuensi upgrade atau retrofit bila kinerja desain di bawah baku mutu baru. Yang kedua ada strategi-strategi upgrade dan retrofit. Dan yang terakhir topik yang kita bahas itu ada jenis-jenis disinfektan. Untuk anggotanya itu ada saya sendiri, yaitu Salsa Eka Putri dengan NIM 2024 330016 dan rekan-rekan saya yaitu Mas Ahmad Nabil Hakim dengan NIM 2024 330032. Ada juga Mas Ahmad Baihaqi dengan NIM 2023 330018. Lanjut ada Mas Samsul Maulana dengan NIM 2023 30008 dan yang terakhir ada Mbak Mutiara Intan dengan NIM 2024 3302. Untuk topik pertama nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Samsul Maulana. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang pertama. Topik pertama ini mengenai konsekuensi upgrade atau retrofit bila kinerja desain di bawah baku mutu baru. Next slide. Nah, mungkin sebelum itu mungkin ada satu istilah yang cukup asing yang saya pun baru dengar di mata perkuliahan unit proses ini, yaitu retrofit. Retrofit adalah modifikasi pada sistem yang sudah ada tanpa mengganti keseluruhan sistem dengan tujuan meningkatkan kinerja agar sesuai dengan standar baru. Nah, lalu upgrade itu apa? Upgrade adalah peningkatan kapasitas atau performa unit proses dengan menambahkan atau mengganti komponen utama dengan teknologi yang lebih baik. Lalu di sini juga ada satu istilah yaitu baku mutu. Nah, baku mutu sendiri adalah batas maksimum atau minimum parameter yang tertentu yang diperbolehkan oleh regulasi. Contohnya baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, atau kualitas suatu produk. Nah, di sini mengapa bisa terjadi kondisi di mana kinerja desain hasilnya itu melebihi atau kurang dari baku mutu itu sendiri. Nah, kondisi ini terjadi ketika parameter keluaran dari unit proses tersebut melebihi batas baku mutu baru yang faktor-faktor penyebabnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama perubahan regulasi lingkungan. Ketika regulasi mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan perkembangan industri, umumnya regulasinya akan berubah nilainya sehingga unit-unit yang sudah ketinggalan zaman itu dia kurang bisa beradaptasi dengan regulasi lingkungan yang baru. Kemudian, desain awal hanya memenuhi standar lama. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika regulasi baru itu telah hadir, di mana nilainya berubah, maka desain awal yang ketika awal dibuat itu untuk memenuhi desain regulasi lama, maka ketika ada regulasi baru, desain awal ini hanya bisa memenuhi standar yang lama saja, tidak dapat memenuhi regulasi yang baru. Itulah kenapa kinerja desainnya kurang dari baku mutu. Lalu, penurunan performa alat akibat aging atau akibat penuaan, akibat umur alat yang sudah cukup lama dipakai, atau juga akibat fouling. Fouling itu adalah akibat adanya pengotor pada alat sehingga kondisi alat atau performa alat sudah tidak optimal kembali. Nah, yang terakhir juga dapat disebabkan oleh peningkatan beban produksi, di mana beban produksi harian targetnya atau bebannya itu bertambah, atau juga perubahan karakteristik bahan baku. Yang mungkin ketika ada perubahan bahan baku yang karakteristiknya yang awalnya bagus dan mudah diproses oleh desain awal, ketika ada bahan baku baru dengan kondisi yang berubah, berbeda, atau mungkin biasanya lebih jelek itu desain unit yang awal itu dia tidak mampu memenuhi hasilnya agar sesuai dengan standar. Next. Nah, berikutnya adalah konsekuensi
jika dilakukan, konsekuensi jika tidak dilakukan dulu. Kita akan membahas konsekuensinya jika kita tidak melakukan upgrade atau retrofit itu ketika kinerja desain kita di bawah baku mutu hasilnya. Nah, yang pertama tentunya ada risiko pelanggaran regulasi dan sanksi. Di mana tanpa upgrade atau tanpa adanya retrofit, sistem atau peralatan atau fasilitas akan tertinggal dari standar dan regulasi terbaru. Nah, akibatnya apa? Sistem tidak memenuhi baku mutu teknis lingkungan atau baku mutu keselamatan. Beresiko terkena teguran, denda, pembatasan aktivitas, hingga pencabutan izin. Lalu juga perusahaan berada pada posisi defensif saat audit atau inspeksi. Nah, konsekuensi berikutnya ketika tidak dilakukan upgrade atau retrofit adalah penurunan kepercayaan pelanggan. Dengan hasil produksi kita yang kualitasnya menurun, maka kepercayaan pelanggan pun akan ikut menurun. Kemudian, eh, konsekuensi berikutnya adalah penurunan kepercayaan pelanggan. Eh, Potensi penghentian operasi. Eh, Jika hasil hasil kita kurang dari baku mutu, maka ada potensi penghentian operasi sebagai bentuk sanksi yang kita terima, di mana eh, sudah keharusan bagi kita bahwa desain kinerja kita harus memenuhi baku mutu yang ada. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah terkait risiko keselamatan dan lingkungan. Ketika desain awal yang sudah tidak memenuhi baku mutu, maka di sana ada risiko keselamatan dan risiko lingkungan yang dapat menyebabkan desain lama ini sudah tidak sesuai dengan regulasi yang baru. Dapat meningkatkan risiko keselamatan, mungkin kecelakaan dan sebagainya juga terkait hasilnya itu dapat berdampak pada lingkungan. Yang berikutnya adalah peningkatan biaya operasional dalam jangka panjang. Umumnya ketika eh, desain kerja kita hasilnya di bawah baku mutu, maka peningkatan biaya operasional itu dapat terjadi. Karena umumnya frekuensi kerusakan meningkat sehingga ada biaya operasional seperti maintenance dan sebagainya juga biasanya downtime si mesin menjadi lebih sering dan tidak terencana. Nah, tidak melakukan upgrade atau retrofit berarti menerima risiko yang terus meningkat, baik itu risiko hukum seperti sanksi dan sebagainya, kemudian ada risiko operasional terkait cost dan keselamatan juga terkait keselamatan biaya dan reputasi di mata pelanggan dan di mata hukum. Semuanya akumulatif dan saling memperparah kondisinya. Mungkin itu adalah konsekuensi jika kita tidak melakukan upgrade atau tidak melakukan retrofit ketika kinerja desain kita hasilnya kurang dari baku mutu. Next berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah konsekuensi. eh, Apa sih konsekuensi jika dilakukan upgrade atau retrofit? Nah, mungkin kita beranggapan bahwa konsekuensi itu hanya akan timbul ketika kita tidak melakukan upgrade atau kita tidak melakukan retrofit ketika kinerja desain kita tidak sesuai dengan baku mutu. Lalu apa sih konsekuensi yang terjadi ketika kita melakukan upgrade? Yang pertama adalah yang pertama ketidaksesuaian regulasi tetap terjadi meskipun upgrade telah dilakukan karena desain sistem tidak memenuhi baku mutu terbaru. Nah, umumnya ketika kita melakukan upgrade atau kita melakukan retrofit itu eh, tidak semudah yang kita bayangkan. Umumnya ketika kita melakukan kita tidak dalam satu kali percobaan upgrade atau retrofit itu hasil yang kita peroleh itu atau desain kita itu sudah memenuhi baku mutu terbaru. Mungkin kita perlu beberapa kali percobaan untuk memastikan bahwa desain yang kita upgrade atau yang kita lakukan retrofit ini telah memenuhi baku mutu yang baru.
Kemudian, konsekuensi berikutnya adalah investasi menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan biaya ganda atau double cost akibat perlunya perbaikan lanjutan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada upgrade atau retrofit itu tentunya kita memerlukan biaya tambahan yang biasanya itu di luar prediksi dilakukan upgrade-nya karena umumnya regulasi yang baru itu keluar tanpa ada informasi pendahuluannya sehingga itu umumnya terjadi secara dadakan. Jadi ketika kita melakukan investasi kepada alat biasanya ada investasi yang dana darurat yang harus kita keluarkan untuk melakukan upgrade atau retrofit itu sendiri. Dan juga ketika tadi hasil upgrade kita belum sesuai, kita lakukan upgrade lagi, maintenance lagi, dan perbaikan kembali, maka itu biaya atau costnya akan lebih tinggi lagi. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah kinerja operasional tetap tidak stabil karena sistem bekerja mendekati batas maksimal tanpa margin keselamatan yang memadai. Nah, ketika kita melakukan upgrade atau retrofit, ada potensi kinerja operasional alat kita, desain kita itu tetap tidak stabil karena umumnya sistemnya akan dipaksa untuk bekerja hingga batas maksimal karena umumnya eh, regulasi baru itu cenderung nilai baku mutunya lebih ketat sehingga desain kinerja kita dipaksa untuk bekerja lebih maksimal lagi. Kemudian konsekuensi yang berikutnya adalah resiko temuan audit berulang meningkat karena sistem masih tidak compliant terhadap standar yang berlaku. Ini jadi salah satu permasalahan juga ketika ada melakukan upgrade, maka kembali kita harus memastikan bahwa desain yang kita lakukan upgrade ini telah memenuhi standar baku mutu yang baru. Ke- Sehingga pada proses audit ini sehingganya cukup riskan ketika kita melakukan upgrade di mana upgrade kita tidak sesuai standar. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga adalah saat melakukan upgrade atau retrofit desain kinerja kita. Yang berikutnya adalah resiko keselamatan dan lingkungan tetap tinggi akibat potensi kegagalan proses atau peralatan. Kembali ini kembali kepada yang awal tadi ya. Ketika kita melakukan upgrade atau retrofit itu tidak sekali upgrade kita umumnya langsung berhasil ya. Masih ada percobaan-percobaan yang dimana ketika kita melakukan upgrade dan melakukan trial error itu ada risiko keselamatan dan lingkungan yang kita pertaruhkan di sana. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas pengembangan di masa depan terbatas karena desain tidak siap menghadapi peningkatan kapasitas atau regulasi baru. Umumnya ketika regulasi baru itu keluar, eh, kita akan melakukan upgrade secara mendadak sehingga jika tanpa perhitungan yang matang, eh, tanpa memikirkan jangka panjang, maka fleksibilitas pengembangan di masa depannya akan terhambat karena desain kita yang tadi kita buat secara mendadak itu. Jadi itu beberapa konsekuensi jika kita melakukan upgrade atau retrofit ketika desain kinerja kita masih tidak memenuhi baku mutu standar. Eh, Mungkin bisa dilanjut ke topik yang kedua oleh kawan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, jadi sekarang kita lanjut ke strategi upgrade dan retrofit. Next slide, Mbak. Jadi sebelum kita tahu apa aja sih strategi-strateginya, kita tahu dulu nih definisi dari upgrade system dan retrofit system itu apa. Untuk upgrade sistem itu merupakan proses peningkatan performa sistem pengolahan air yang sudah ada melalui penambahan, penggantian, atau integrasi teknologi baru sehingga terjadi kenaikan kapasitas, kualitas hasil olahan, efisiensi energi, serta kemampuan sistem dalam menghadapi beban pencemar yang lebih berat. Sementara untuk retrofit sistem itu sendiri, itu merupakan proses penyesuaian, modifikasi, atau optimalisasi unit pengolahan yang sudah ada tanpa mengubah struktur utama
sistem dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja unit lama agar sesuai dengan kondisi operasional dan kualitas bahan air baku saat ini. Next, Mbak. Nah, sekarang kita masuk nih ke strategi upgrade pada sistem pengolahan air. Untuk strategi upgrade pada sistem pengolahan air itu yang pertama ada penambahan unit pengolahan baru. Tanpa mengubah sistem yang sudah ada secara signifikan. Biasanya diterapkan ketika kapasitas instalasi tidak lagi mencukupi atau kualitas air baku menurun. Contohnya itu yang pertama ada penambahan unit koagulasi atau flokulasi. Penambahan unit koagulasi atau flokulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengikatan partikel halus dan koloid terutama saat kekeruan air baku tinggi. Untuk contoh yang kedua itu ada penambahan filter tambahan. Biasanya itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau sebagai polishing unit agar kualitas air yang dihasilkan jadi lebih stabil. Yang terakhir ada penambahan unit disinfeksi ultraviolet atau UV yang berfungsi sebagai lapisan pengaman tambahan atau secondary disinfection untuk menginaktivasi mikroorganisme tanpa menambah bahan kimia. Biasanya cocok nih untuk sistem yang masih layak tapi masih butuh untuk ditingkatkan lagi performanya. Untuk yang kedua, ada penggantian teknologi lama dengan teknologi baru. Untuk strategi ini, dia lebih fokus pada modernisasi proses dengan mengganti teknologi konvensional yang kurang efisien menjadi teknologi yang lebih efektif dan andal. Untuk contohnya itu ada rapid sand filter atau menjadi membrane filtration yang mampu menyaring partikel sangat halus dan bakteri bahkan sampai ion terlarut pun bisa disaring oleh membran filtration ini sehingga kualitas air yang dihasilkan lebih konsisten. Untuk contoh yang kedua itu ada klorin menjadi ozon atau ultraviolet. Ozon dan ultraviolet ini efektif untuk membunuh mikroorganisme tanpa membentuk produk samping berbahaya tanpa trihalometanes. Umumnya dipilih jika sistem lama sudah tidak memenuhi standar kualitas atau boros energi maupun bahan kimia. Untuk strategi yang terakhir ada otomatisasi sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol operasional efisiensi dan keandalan sistem dengan meminimalkan ketergantungan pada operasi manual. Untuk contohnya ada pemasangan SCADA yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian sistem secara real time dari ruang kontrol. Yang terakhir ada sensor online untuk mengecek kekeruhan, pH, dan klorin dari air tersebut. Jadi data kualitas air yang diperoleh secara kontinu sehingga respon terhadap gangguan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Strategi yang ini tuh sangat efektif untuk menekan human error dan meningkatkan efisiensi operasional. Next slide, Mbak. Kemudian ada strategi retrofit pada sistem pengolahan air. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk definisi retrofit sendiri itu merupakan upaya peningkatan kinerja sistem pengolahan air dengan memodifikasi unit yang sudah ada, tanpa membangun instalasi baru secara menyeluruh. Strategi ini tuh dipilih karena lebih ekonomis, cepat diterapkan, dan minim gangguan operasi. Untuk yang pertama itu ada modifikasi unit koagulasi flokulasi. Retrofit pada tahap ini itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan flok sehingga proses sedimentasi dan filtrasi menjadi lebih optimal. Untuk contoh yang pertama itu ada mengganti tipe pengaduk. Jadi pengaduk lama yang kurang sesuai itu dapat menyebabkan flok terlalu kecil atau mudah pecah.
Sehingga penggantian ke tipe yang lebih tepat, misalnya dari pedal ke slow mixer, itu dapat membantu untuk membentuk vlog yang lebih stabil. Yang kedua ada mengatur ulang waktu tinggal atau detention time. Jadi waktu tinggal yang terlalu singkat menyebabkan koagulasi tidak sempurna. Sedangkan apabila terlalu lama menurunkan efisien, penyesuaian destination time ini bisa dilakukan agar proses koagulasi atau flokulasi berjalan optimal sesuai dengan karakteristik air baku. Yang kedua ada perbaikan media filter. Strategi ini tuh difokusin untuk meningkatkan kemampuan penyaringan tanpa mengganti unit filter secara keseluruhan. Untuk contoh yang pertama itu bisa mengganti pasir dengan multimedia filter. Multimedia filter itu apa sih multimedia filter tuh ada bagiannya itu antrasit, pasir, kemudian kerikil. Multimedia filter ini memiliki ukuran dan densitas yang berbeda-beda sehingga mampu menyaring partikel dengan rentang ukuran yang lebih luas dan mengurangi head loss. Yang kedua ada mengganti karbon aktif. Karbon aktif yang sudah jenuh itu nantinya akan kehilangan kemampuan absorpsinya, sehingga penggantian karbon aktif dapat meningkatkan eh, penghilangan rasa dan bau serta senyawa organik terlarut. Yang ketiga ada penyelesaian dosis bahan kimia. Untuk penyelesaian dosis bahan kimia ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pengolahan sekaligus menekan biaya operasional. Untuk yang contoh pertama ada optimalisasi dosis koagulan. Dosis yang tidak dapat menyebabkan kekeruhan tinggi atau pemborosan bahan kimia itu nantinya akan disesuaikan dengan cara dilakukan berdasarkan hasil uji jar tes dan kualitas dari air bakunya itu sendiri. Yang kedua ada optimalisasi dosis disinfektan. Jadi dosis disinfektan ini disesuaikan agar efektif untuk membunuh mikroorganisme tanpa menimbulkan residu berlebih atau produk sampling berbahaya. Next slide. Nah, kita lanjut nih, apa sih perbedaan dari upgrade dan retrofit itu sendiri? Jadi kalau untuk upgrade, itu dia perubahan yang dilakukan bersifat besar dan mendasar. Sistem pengolahan air tidak hanya diperbaiki, tetapi ditingkatkan kelasnya melalui penambahan unit baru, penggantian teknologi lama dengan teknologi yang lebih modern, atau meningkatkan kapasitas desain instalasi. Dalam upgrade ini, alur proses pengolahan atau proses flow bisa berubah karena adanya unit tambahan atau teknologi baru. Tujuannya tuh apa sih? Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kapasitas, kualitas hasil olahan, dan efisiensi sistem secara signifikan. Karena itu, upgrade biasanya membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu pelaksanaan yang jauh lebih lama. Lanjut ke retrofit. Kalau untuk retrofit ini sendiri, yang diubah itu bukan level kemampuan sistemnya, melainkan bagaimana sih cara kerja unit yang udah ada agar lebih optimal lagi. Sistem dasarnya ini masih dianggap layak, cuma performanya aja nih yang menurun atau kurang efektif karena perubahan kondisi operasional. Retrofit tidak bertujuan untuk menaikkan kapasitas desain, tetapi memaksimalkan potensi desain yang sudah ada. Oleh karena itu, tidak ada perubahan besar pada struktur instalasi atau alur proses. Yang dilakukan itu adalah penyesuaian teknis di dalam unit seperti mengganti media, memperbaiki sistem pengadukan, memperbaiki distribusi aliran, atau mengatur ulang dosis dari bahan kimia itu sendiri. Next slide. Lanjut kita ke faktor penyebab dilakukannya upgrade dan retrofit. Jadi, upgrade dan retrofit pada sistem pengolahan air ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal dari suatu sistem. Seiring berjalannya waktu, sistem pengolahan air yang awalnya dirancang untuk kondisi tertentu seringkali tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang berkembang.
Sehingga faktor-faktor penyebabnya itu meliputi aspek teknis, kualitas air baku, operasional, regulasi, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi kita bahas dulu nih untuk faktor penyebab dilakukan upgrade dan retrofit ini. Yang pertama itu karena perubahan dan penurunan kualitas air baku. Kualitas air baku dapat berubah akibat aktivitas manusia dan faktor alam seperti urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan tata guna lahan. Peningkatan kekeruhan kandungan zat besi dan mangan serta bahan organik lainnya menyebabkan proses pengolahan konvensional menjadi kurang efektif. Kondisi ini menuntut peningkatan atau modifikasi sistem agar kualitas air hasil tetap memenuhi standar. Selanjutnya ada peningkatan beban dan kebutuhan air besi. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan pemukiman, dan peningkatan aktivitas industri itu dapat menyebabkan kebutuhan air bersih akan terus meningkat, sehingga sistem pengolahan air yang dirancang dengan kapasitas tertentu menjadi tidak mampu untuk memenuhi debit yang dibutuhkan, sehingga diperlukan upgrade kapasitas atau retrofit unit pengolahan agar suplai air tetap terjaga. Selanjutnya, ada penurunan kinerja dan penurunan infrastruktur. Unit pengolahan air yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama itu nantinya akan mengalami penurunan kinerja akibat keharusan peralatan, korosi, penurunan efisiensi pompa, serta kejenuhan media filter. Desain lama juga seringkali tidak lagi sesuai dengan kondisi air baku yang saat ini sedang berjalan, sehingga retrofit diperlukan untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja dari sistem pengolahan air bersih tersebut. Selanjutnya ada perubahan standar kualitas dan regulasi. Pemerintah secara berkala memperbarui standar kualitas air minum dan air bersih demi melindungi kesehatan masyarakat. Standar yang semakin ketat, terutama terkait parameter mikrobiologi dan kimia, membuat sistem pengolahan lama tidak lagi memenuhi persyaratan, sehingga diperlukan upgrade teknologi dan proses pengolahan. Selanjutnya ada keterbatasan efisiensi operasional. Sistem pengolahan lama itu umumnya memiliki konsumsi energi dan penggunaan bahan kimia yang relatif tinggi, sehingga hal ini dapat berdampak pada biaya operasional yang besar dan efisiensi yang rendah. Upgrade dan retrofit ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengoptimalkan dosis bahan kimia, serta mengurangi kehilangan air dalam proses pengolahan. Dan yang terakhir ada keandalan sistem dan keamanan pasokan air. Untuk gangguan operasional seperti fluktuasi kualitas air bersih, kegagalan peralatan, atau kesalahan operator dapat mengganggu kontinuitas pasokan air. Upgrade dan retrofit ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem, memperkecil resiko gangguan, serta menjamin pasokan air yang aman dan berkelanjutan. Next. Next slide, Mbak. Selanjutnya untuk dampak dilakukannya upgrade dan retrofit akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Saksa. Saya akan melanjutkan membahas tentang dampak dilakukannya upgrade dan retrofit. Setelah dilakukan peningkatan atau penyesuaian, kualitas air hasil olahan menjadi lebih baik dan lebih stabil karena unit pengolahan mampu bekerja lebih efektif menghadapi perubahan kualitas air baku. Selain itu juga efisiensi penggunaan bahan kimia dan energi meningkat sehingga biaya operasional dapat ditekan dalam jangka panjang. Umur pakai instalasi juga dapat ditekan agar menjadi lebih panjang karena unit yang sebelumnya kurang optimal kini dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Next slide. Selanjutnya ada engineering process. Yang pertama kita bisa melakukan evaluasi kinerja instalasi existing. Pada tahap ini dikumpulkan data operasional seperti debit, kekeruan air baku, dan air dari hasil olahan, serta pH,
sisa klorin, tekanan pompa, frekuensi backwash, serta konsumsi bahan kimia dan energi. Data ini dipakai untuk melihat unit mana yang bekerja dan tidak optimal. Pemeriksaan debit ini juga dalam waktu tinggal aliran atau hidrolika. Penilaian kinerja tiap unit seperti koagulasi, sedimentasi, ilustrasi, dan disinfeksi, serta pengujian kualitas air pada setiap tahapan proses, bukan hanya di outlet akhir. Selain itu juga dicek dengan kondisi fisik peralatan seperti pompa, pipa bak, dan media filters, serta efisiensi penggunaan bahan kimia dan energi. Selanjutnya, tahap kedua, kita bisa melakukan analisis kualitas air baku dan beban pencemar. Pemeriksaan parameter fisik, kimia, dan biologis diperlukan untuk mengetahui perubahan seperti karakter air yang mungkin menjadi penyebab turunnya kinerja sistem. Dari sini bisa diketahui apakah masalahnya ada pada koagulasi atau sedimentasi, dan juga filtrasi atau disinfeksi yang bermasalah. Analisis kualitas air baku ini seperti beban pencemar dilakukan untuk mengetahui karakter air yang akan diolah, serta jenis dan tingkat pencemar yang harus ditangani oleh instalasi. Pemeriksaan meliputi parameter fisik seperti kekeruhan, warna, dan suhu, atau juga kimia, bahan-bahan kimia seperti pH, Fe, Mn, atau bahan organik dan pesadahan, serta biologis seperti mikroorganisme. Tahap ketiga ada identifikasi unit kritis. Berdasarkan identifikasi unit kritis ini, kita dapat melakukan evaluasi. Dapat ditentukan bagian mana dari instalasi yang menjadi titik lemah. Misalnya waktu pengadukan kurang media atau filter yang sudah jenuh, atau bak sedimentasi tidak mampu menahan beban kekeruhan saat musim hujan. Identifikasi ini juga tahap untuk menentukan bagian atau unit pengolahan mana yang paling lemah kinerjanya dan menjadi penyebab utama turunnya kualitas hasil olahan. Penentuan ini dapat dilakukan dengan membandingkan data kualitas air di setiap proses, seperti frekuensi gangguan operasional, misalnya backwash terlalu sering, dan vlog tidak terbentuk baik, serta endapan tidak maksimal, serta kondisi fisik unit dan peralatannya tidak maksimal. Tahap keempat ada studi kelayakan teknis dan ekonomi. Pada tahap ini juga dibandingkan beberapa alternatif solusi. Apakah cukup di retrofit atau harus di-upgrade? Dihitung juga perkiraan biayanya, kebutuhan lahan, kebutuhan energi, serta kemudahan pengoperasian. Studi kelayakan teknis ini juga dapat dapat mempengaruhi ekonomi. Makanya dilakukan untuk menilai apakah solusi yang direncanakan seperti retrofit atau upgrade benar-benar memungkinkan diterapkan dan sebanding dengan biayanya. Dari segi teknis, dikaji kecocokan teknologi dengan kondisi air baku, ketersediaan lahan, kebutuhan energi, serta kemudahan operasi dan keberlanjutan sistem. Selanjutnya ada perancangan solusi atau design engineering. Jika diputuskan upgrade, maka dirancangkan penambahan atau penggantian unit. Jika retrofit, dirancang modifikasi pada unit lama. Pada tahap ini juga dibuat gambar teknik, penghitungan hidrolika, dan penentuan spesifikasi alat. Rancangan ini, solusi dari desain engineering adalah tahap penyusunan rancangan teknis berdasarkan hasil evaluasi dan studi kelayakan. Pada tahap ini ditentukan bentuk modifikasi atau tambahan unit yang akan dilakukan. Disertai juga perhitungan hidrolika, penentuan spesifik alat, letak instalasi, serta gambar teknik yang jelas.
Selanjutnya ada perencanaan implementasi tanpa mengganggu operasi IPA. Perencanaan implementasi tanpa mengganggu operasi IPA adalah tahap pengaturan pelaksanaan pekerjaan atau upgrade serta retrofit agar proses pengolahan air tetap berjalan dan dapat distribusi air ke masyarakat tidak terhenti. Perencanaan ini juga mengimplementasi tanpa mengganggu operasi IPA, menekankan pengaturan pekerjaan secara bertahap agar instalasi tetap berproduksi selama proses upgrade atau retrofit berlangsung. Biasanya dilakukan dengan membagi pekerjaan per unit, misalnya menjadwalkan pelaksanaan pada jam beban rendah, serta menyiapkan jalur aliran sementara atau bypass, atau juga memanfaatkan unit cadangan. Oke, selanjutnya ada uji coba operasional dan evaluasi kinerja. Uji coba operasional dan evaluasi kinerja dilakukan setelah pekerjaan atau upgrade retrofit selesai untuk memastikan seluruh unit bekerja sesuai rancangan. Pada tahap ini juga diamati kestabilan aliran kinerja tiap proses pengolahan, serta kualitas air di setiap titik pengujian. Data hasil uji dibandingkan dengan kondisi sebelum perbaikan dan dengan standar baku mutu yang berlaku. Pada tahap uji coba operasional dan evaluasi kinerja, pengamatan tidak dilakukan hanya sesaat, tetapi dalam periode waktu tertentu untuk menghasilkan konsistensi hasil pengolahan ketika terjadi perubahan-perubahan kondisi operasi, seperti peningkatan debit aliran atau kenaikan kekeruhan air baku. Tapi ini juga dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan upgrade atau retrofit selesai, dengan tujuan memastikan setiap unit pengolahan berfungsi dan bekerja sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Selama uji coba juga dilakukan pemantauan terhadap kestabilan aliran, kinerja masing-masing juga proses pengolahan, serta kualitas air pada setiap titik pengujian. Untuk memastikan proses berjalan secara optimal, data hasil pengamatan kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kondisi sebelum perbaikan, serta dengan standar baku mutu yang berlaku guna menilai tingkat keberhasilan peningkatan sistem. Selain itu juga operator turut dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan sistem mudah dijalankan sesuai prosedur operasi yang baru, serta mengidentifikasikan juga kendala yang mungkin muncul selama pengoperasian, serta menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan sebelum sistem dioperasikan secara penuh dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke topik ketiga di mana kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis disinfeksi dalam pengolahan air. Oke, disinfeksi dalam pengolahan air di mana disinfeksi ini merupakan tahapan akhir dalam sistem pengolahan air yang bertujuan untuk menonaktifkan atau membunuh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan protozoa. Pemilihan metode disinfeksi harus disesuaikan dengan baku mutu yang berlaku, karakteristik air baku, serta kondisi operasional instalasi pengolahan air. Di sini ada beberapa metode disinfeksi dalam pengolahan air. Yang pertama ialah disinfeksi sinar ultraviolet atau UV. Yang kedua, disinfeksi menggunakan ozon. Yang ketiga, disinfeksi dengan klorinasi. Lalu yang keempat ialah disinfeksi dengan maturasi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu disinfeksi dengan menggunakan sinar ultraviolet atau UV, di mana metode ini ialah metode pengolahan air yang memanfaatkan radiasi sinar UV untuk menonaktifkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan protozoa, di mana umumnya digunakan sinar UVC dengan panjang gelombang sekitar 254 nanometer karena paling efektif merusak materi genetik mikroorganisme. Di mana pada metode ini menggunakan prinsip ketika air dialirkan melalui reaktor UV, sinar UV akan menembus sel mikroorganisme dan menyebabkan kerusakan struktur genetiknya. Akibatnya, mikroorganisme tersebut tidak dapat bereplikasi atau berkembang biak
sehingga menjadi tidak efektif dan meskipun secara fisik masih ada di dalam air. Eh, Pada proses disinfeksi UV dalam pengolahan air ini merupakan tahapan pengolahan lanjut atau advanced treatment yang bertujuan untuk menonaktifkan mikroorganisme patogen tanpa penambahan bahan kimia, di mana proses ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ialah tahapan perlakuan atau pretreatment, yang kedua ialah pengaliran air ke reaktor UV, yang ketiga paparan sinar UV atau iradiasi. Lalu yang keempat ialah pengaturan dosis UV, serta yang terakhir ialah air keluar dari unit UV. Oke, kita bahas terlebih dahulu tahap pertama yaitu tahap pra-perlakuan atau pre-treatment. Sebelum air masuk ke unit disinfeksi UV, air harus melalui proses pra-perlakuan seperti penyaringan atau filtrasi, sedimentasi, atau koagulasi flokkuasi. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kekeruhan yang terdapat pada air, lalu menghilangkan partikel tersuspensi dan bahan organik, dan yang ketiga meningkatkan UV transmittance. Kualitas air yang ditandai dengan kekeruhan rendah dan nilai UV transmittan yang tinggi merupakan faktor kunci keberhasilan dari proses disinfeksi UV ini, di mana penerapan proses praperlakuan yang memadai menjadi langkah yang penting untuk kita memastikan apakah sistem disinfeksi UV ini efektif dalam pengolahan air. Untuk yang kedua, tahapannya ialah pengaliran air ke reaktor UV. Setelah tahap praperlakuan, air dialirkan ke dalam reaktor UV, yaitu ada sebuah tabung tertutup yang di dalamnya terdapat lampu UV berintensitas tinggi, di mana lampu UV ini biasanya dilindungi oleh selubung kuarsa yang berfungsi untuk melindungi lampu dari kontak langsung dengan air dan memungkinkan sinar UV menembus air secara maksimal. Aliran air diatur sedemikian rupa agar seluruh volume air mendapat paparan sinar UV secara merata, baik dengan sistem aliran lurus maupun dengan turbulen. Untuk tahap yang ketiga ialah paparan sinar UV atau iradiasi. Air akan dialirkan melewati sumber sinar ultraviolet tipe UVC dengan panjang gelombang sekitar 254 nanometer, di mana panjang gelombang yang paling efektif diserap oleh asam nukleat atau DNA dan RNA mikroorganisme. Paparan sinar UV ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, umumnya hanya beberapa detik, namun energi radiasi yang diterima sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan serius pada struktur genetik mikroorganisme. Radiasi UVC bekerja dengan cara menyebabkan perubahan kimia pada basa nukleotida, khususnya pembentukan ikatan abnormal antar basa timin yang berdekatan atau timin dimer pada DNA atau RNA. Pembentukan dimer ini mengganggu susunan heliks asam nukleat dan menghambat proses transkripsi serta replikasi genetik yang normal. Akibatnya, mikroorganisme kehilangan kemampuan untuk melakukan replika sel sehingga tidak dapat berkembang biak, lalu mensistensi protein esensial yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan aktivitas metabolik. Lalu yang terakhir dapat mengakibatkan infeksi inang karena informasi genetik yang dibutuhkan untuk proses infeksi tidak dapat diekspresikan secara normal. Lalu untuk tahapan keempat ialah pengaturan dosis UV. Efektivitas disinfeksi UV ditentukan oleh dosis UV yang merupakan hasil perkalian antara intensitas sinar UV dan waktu kontak dalam satuan detik. Dosis UV ini harus cukup untuk menonaktifkan mikroorganisme target seperti bakteri, virus, dan protozoa. Jika laju air terlalu cepat atau intensitas lampu menurun, maka dosis yang diterima air akan berkurang sehingga efektivitas disinfeksi menurun. Dan tahapan yang terakhir ialah air keluar dari unit UV. Setelah melewati reaktor UV, air akan langsung dialirkan ke tahap berikutnya atau ke sistem distribusi. Berbeda dengan disinfeksi kimia, proses UV tidak meninggalkan residu desinfektan sehingga tidak memberikan perlindungan lanjutan di jaringan pipa dan biasanya dikombinasikan dengan klorin dosis rendah pada sistem tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas UV, diantaranya ialah intensitas sinar UV, waktu kontak, kekeruhan dan warna air, serta kondisi lampu UV.
Dari metode ini ada beberapa kelebihan dan keterbatasan, di mana kelebihannya ialah tidak menimbulkan produk samping berbahaya seperti trihalometana atau THM. Yang kedua, prosesnya cepat dan tidak mengubah rasa, bau, maupun warna pada air. Yang ketiga ialah efektivitas terhadap mikroorganisme yang resisten terhadap klorin seperti Cryptosporidium dan Giardia. Serta keterbatasan dari metode ini ialah yang pertama, tidak meninggalkan residu desinfektan sehingga tidak memberikan perlindungan lanjutan di jaringan distribusi. Yang kedua ialah kurangnya efektivitas jika kualitas air baku sangat keruh. Dan yang ketiga membutuhkan pasokan listrik dan perawatan rutin lampu UV. Oke, kita masuk ke eh, metode yang kedua yaitu disinfektan menggunakan ozon, di mana proses pengolahan air yang memanfaatkan gas ozon atau O3 sebagai agen pengoksidasi kuat untuk menonaktifkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan protozoa. Ozon merupakan bentuk alotrop oksigen yang sangat reaktif dan memiliki kemampuan disinfeksi yang lebih kuat dibandingkan dengan klorin, sehingga efektif digunakan pada pengolahan air minum maupun air limbah. Metode ini memiliki prinsip ialah ozon yang dihasilkan dari oksigen O2 menggunakan ozon generator, lalu dilarutkan ke dalam air atau dialirkan ke media yang akan didesinfeksi. Saat ozon kontak dengan air, molekul O3 akan terurai menjadi O2 dan radikal oksigen yang sangat reaktif, sehingga radikal ini menyerang mikroorganisme dan merusak struktur vitalnya. Mekanisme dalam disinfektan ozon ini yang pertama ialah kerusakan dinding sel. Mekanisme utama disinfektan ozon dimulai dari oksidasi komponen penyusun dinding dan membran sel mikroorganisme, di mana khususnya lipid dan protein. Ozon bereaksi dengan ikatan rangka pada lipid membran sehingga menyebabkan kerusakan struktur membran sel. Kerusakan ini mengakibatkan hilangnya integritas membran, meningkatkan permeabilitas sel, serta kebocoran komponen intraseluler yang bersifat vital. Akibatnya, keseimbangan fisiologis sel terganggu dan mikroorganisme mengalami kematian. Lalu yang kedua ialah oksidasi protein dan enzim. Selain menyerang membran sel, ozon juga mengoksidasi protein dan enzim yang berperan penting dalam metabolisme mikroorganisme. Reaksi oksidasi ini menyebabkan perubahan struktur protein dan penurunan aktivitas enzimatik sehingga proses metabolisme sel terhenti. Tanpa fungsi enzim yang normal, mikroorganisme tidak mampu melakukan reaksi biokimia esensial untuk mempertahankan hidupnya, yang berarti sel akan mengalami inaktivasi atau kematian. Lalu yang terakhir ialah kerusakan DNA dan RNA. Ozon serta radikal bebas yang dihasilkan dari dekomposisinya, terutama radikal hidroksil, dapat menembus ke dalam sel dan menyerang materi genetik mikroorganisme yaitu DNA dan RNA. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada ikatan basa nitrogen dan rantai asam nukleat, sehingga menghambat proses replikasi dan transkripsi genetik. Akibatnya, mikroorganisme kehilangan kemampuan untuk berkembang biak, meskipun dalam beberapa kasus belum langsung mati secara fisik. Dan ada keunggulan dari desinfektan dengan menggunakan ozon. Yang pertama ialah efektivitasnya sangat tinggi. Ozon mampu membunuh bakteri, virus, dan protozoa dalam waktu singkat dengan konsentrasi relatif rendah. Yang kedua ialah waktu kontaknya singkat. Dibandingkan dengan klorin, ozon ini bekerja lebih cepat sehingga cocok untuk sistem dengan waktu tinggal pendek. Yang ketiga ialah tidak menghasilkan produk samping berbahaya. Ozon ini tidak menghasilkan produk samping berbahaya karena tidak bereaksi membentuk THMS. Sedangkan klorin berpotensi membentuk senyawa karsinogenik akibat reaksinya dengan bahan organik dalam air. Lalu yang ketiga lalu yang keempat ialah memperbaiki kualitas air secara fisik, yaitu mengurangi bau, warna, rasa, dan senyawa organik tertentu. Dan terakhir, metode ini ramah lingkungan karena disinfeksi ozon dikategorikan ramah lingkungan karena ozon tidak meninggalkan residu kimia berbahaya setelah proses disinfeksi selesai.
Selain itu, kekurangan dari disinfeksi menggunakan ozon ini ialah tidak memiliki efek residu, di mana setelah ozon terurai tidak ada perlindungan lanjutan terhadap kontaminasi ulang, sehingga sering dikombinasikan dengan klorin dosis rendah. Lalu, biayanya relatif tinggi. Penerapan disinfeksi ozon memerlukan investasi dan biaya operasional yang relatif tinggi karena membutuhkan pasokan energi listrik yang stabil, serta peralatan pendukung dan sistem kontrol yang memadai. Yang ketiga, berbahaya bagi manusia jika terhirup, di mana gas ozon ini bersifat iritan bagi saluran pernafasan sehingga sistemnya harus tertutup dan berventilasi baik. Lalu yang terakhir, pengoperasiannya lebih kompleks, di mana parameter seperti konsentrasi ozon, waktu kontak, efisiensi pelarutan, dan aspek keselamatan harus dikontrol secara cermat agar proses disinfeksinya berjalan efektif dan aman. Oke, untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk ini kita lanjutkan ke tahap ketiga terkait dengan disinfeksi dengan klorinasi. Oke, baik, secara prinsip sebenarnya disinfeksi dengan klorinasi adalah proses penambahan senyawa klorin, semisal seperti gas klorin, natrium pun ataupun kapur hipoklorit ataupun juga kloramin ke dalam air untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme patogen seperti bakteri dan juga virus, sekaligus sering menyisakan residual klorin agar kualitas air tetap terjaga sampai jaringan distribusi. Dalam prinsip kerjanya terkait dengan disinfeksi menggunakan klorinasi adalah saat klorin ditambahkan ke dalam air, ia akan membentuk asam hipoklorit dan juga ion hipoklorit yang ini adalah oksidator yang merusak dinding ataupun membran sel, enzim, dan juga materi genetik mikroba sehingga mikroba mati ataupun tidak aktif. Efektivitasnya dipengaruhi terutama oleh pH yang juga lebih dominan dan lebih kuat pada pH yang lebih rendah, serta adanya amonia ataupun bahan organik yang menghabiskan klorin ataupun klorin demand. Next ya. Dalam hal ini, secara garis besar terkait dengan mekanisme disinfeksi klorinasi dalam pengolahan adalah beberapa tahap dan beberapa tahap yang akan dilakukan. Pertama terkait dengan dosis klorin yang ditambahkan dan juga yang terlarut. Klorin yang dimasukkan ke dalam air akan bereaksi ataupun akan terlarut membentuk klorin aktif, utamanya ion-ion hipoklorit maupun klorin itu kan sebagai agen disinfeksi. Kemudian spesiasi aktif dipengaruhi oleh pH ini bergantung terkait dengan senyawa hipoklorit itu sendiri. Proporsi hipoklorit yang ditentukan oleh pH umumnya lebih kuat sebagai disinfektan. Jadi pH lebih rendah cenderung meningkatkan kinerja ataupun efektivitasnya. Kemudian klorin yang terkonsumsi oleh zat pengganggu atau klorin demand. Sebagian klorin akan habis ataupun bereaksi dengan zat pereduksi, bahan organik ataupun logam terlarut. Jika ada amonia dapat terbentuk juga kloramin yang lebih stabil. Kemudian pada tahap berikutnya terkait dengan inaktivasi mikroba, hipoklorit ataupun kloramin ini akan mengoksidasi komponen penting sel mikroba seperti membran, enzim ataupun DNA sehingga mikroba mati atau tidak mampu menginfeksi. Terakhir, tersisa residual klorin untuk proses distribusi. Setelah kebutuhan klorin terpenuhi, sisa klorin ataupun residualnya tetap ada di dalam air untuk mencegah kontaminasi ulang selama penyimpanan dan berada di dalam jaringan pipa distribusi. Next. Kemudian apa sih kelebihan dan juga keterbatasan dari disinfeksi klorinasi dalam pengolahan air? Dalam proses klorinasi, ini penambahan senyawa klorin ini dapat menginfeksi ataupun membunuh mikroorganisme seperti patogen dan sebagainya, serta biasanya menghasilkan residual klorin agar kualitas air tetap terjaga sampai jaringan distribusi. Kelebihannya adalah terdapatnya residual atau sisa desinfektan. Ini tujuannya untuk melindungi air dari kontaminasi ulang di dalam pipa dan juga reservoir distribusi. Kemudian teknologinya juga termasuk mapan dan mudah dioperasikan. Banyak standarisasi terkait hal ini, pedoman dan juga
berbagai macam pengalaman dari operasionalnya gitu kan. Kemudian biayanya juga relatif lebih rendah dibandingkan beberapa teknologi disinfeksi yang lain, terutama untuk skala yang lebih besar. Kemudian mudah diintegrasikan dengan proses pengolahan, mulai dari proses dosingnya, kemudian kontrol maupun monitoring, dan juga fleksibel untuk berbagai kapasitas. Termasuk efektif untuk membunuh bakteri dan banyak virus pada kondisi operasi yang tepat. Keterbatasan sendiri dari proses desinfeksi dengan klorinasi adalah berpotensi membentuk DBD gitu, DBP, yes, disinfection by products seperti THMS dan juga HAAS saat bereaksi dengan bahan organik alami. Kemudian kurang efektif terhadap protozoa tertentu, misalnya Cryptosporidium. Kemudian juga ini dipengaruhi oleh klorin demand gitu kan, termasuk amonia, besi ataupun mangan dan juga zat-zat organik lainnya. Dan ini akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi ataupun kontrol yang lebih ketat. Kemudian ada timbul risiko rasa dan bau jika dosis atau operasi yang tidak tepat. Ini akan menimbulkan keluhan organoleptik terhadap risiko rasa dan baunya. Kemudian pembuangan ke lingkungan ini lebih sering perlu dechlorination karena klorin bersifat toksik bagi biota perairan. Kemudian aspek keselamatan bahan, terutama gas klorin, memerlukan pengamanan dan juga standar operasional prosedur dan juga fasilitas yang memadai untuk menjaga keselamatan dari bahan tersebut. Next. Kemudian disinfeksi dengan klorinasi ini, apa sih bentuk dan opsi yang ada dari disinfeksi dari klorinasi ini sendiri? Yang pertama adalah gas klorin, ya CL2, umumnya untuk instalasi besar, ini kuat dan juga ekonomis, tetapi perlu sistem keamanan yang tinggi karena berbahaya dan juga korosif. Kemudian ada natrium hipoklorit, bentuknya cair, lebih mudah ditangani daripada gas, cocok dalam skala kecil maupun menengah. Secara kekurangan mudah terdegradasi saat penyimpanan ataupun dipengaruhi oleh panas maupun cahaya, sehingga kadar aktif bisa turun. Kemudian kalsium hipoklorit juga bentuknya padatan ataupun granul maupun tablet, praktis untuk lokasi tanpa sistem kimia cair, perlu pelarutan ataupun dosing yang baik dan dapat menambah kekerasan ataupun ion kalsium pada air. Terakhir adalah kloramin, dibentuk dari reaksi klorin dengan amonia, memberikan residual yang lebih stabil dan tahan lama di jaringan distribusi. Kekurangannya daya bunuh lebih lambat ataupun lebih lemah dibanding klorin bebas, sehingga biasanya dipakai untuk menjaga residual setelah tahap disinfeksi utama. Next. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan disinfeksi dengan maturasi. Ini adalah penurunan jumlah mikroorganisme patogen pada air melalui proses pematangan ataupun penahanan dalam kolam atau bak selama waktu tertentu. Tanpa menambahkan bahan kimia utama, umumnya diterapkan pada pengelolaan air limbah, maturation pond atau kolam maturasi sebagai tahap pemolesan akhir. Dalam prinsip kerjanya, disinfeksi dengan maturasi ini, patogen akan berkurang karena kombinasi proses alami selama waktu tinggal. Terutama terkait dengan paparan sinar matahari, UV ini dapat merusak mikrobanya. Waktu tinggal lama, ini mikroba mengalami die-off alami, gitu kan, secara alami. Kemudian pH dan oksigen tinggi dari proses fotosintesis alga. Ini kondisi yang kurang cocok bagi patogen, kemudian sedimentasi atau mengendap bersama partikel, plus predasi oleh mikroorganisme lainnya. Next. Kemudian dalam hal ini fungsi utama dari disinfeksi dengan menggunakan maturasi adalah menurunkan konsentrasi mikroorganisme patogen, terutama bakteri indikator seperti E. coli maupun fecal coliform, juga sebagian virus dan telur-telur dari parasit. Pada effluent melalui proses alami di kolam ataupun bak penahanan, sehingga air buangan lebih aman sebelum dibuang ke badan air ataupun dimanfaatkan kembali. Sebagai poin tambahan, peran sebagai tahap polishing atau pemolesan akhir setelah proses biologis utama. Ini juga membantu menstabilkan kualitas effluent yang lebih konsisten lewat waktu tinggalnya, dan juga dapat ikut menurunkan TSS terkait dengan padatan tersuspensi melalui pengendapan. Boleh next. Kemudian apa sih kelebihan dan keterbatasan dari disinfeksi maturasi dalam pengolahan air? Kelebihannya adalah ini menggunakan proses tanpa menggunakan bahan kimia, sehingga tidak menghasilkan residual kimia dan juga umumnya tidak perlu dechlorination.
Kemudian operasinya juga sederhana dan biaya operasional terbilang rendah karena menggunakan energi dan juga peralatan yang minimal. Cocok sebagai polishing untuk menurunkan patogen sebagai pembuangan atau pemanfaatan ulang. Dan juga dapat membantu menurunkan TSS atau suspensi terlarut melalui pengendapan dan memperbaiki kejernihan efluen. Kemudian sebagai proses alami, relatif tahan gangguan, dan juga jika dirancang dengan benar. Keterbatasan dari metode ini adalah ini butuh lahan luas karena perlu waktu tinggal atau detention time yang cukup lama. Kemudian kinerjanya juga dipengaruhi oleh cuaca dan musim terkait dengan intensitas matahari, suhu, ataupun hujan, ataupun kondisi pengencerannya. Terkait dengan kontrol proses tidak sepresisi disinfeksi kimia ataupun menggunakan UV. Hasil bisa lebih bervariasi tergantung kondisi dari cuaca maupun musim itu sendiri. Potensi bau, pertumbuhan alga ataupun nyamuk jika desain atau operasinya kurang baik. Juga mungkin ada terjadi risiko atau aliran pintas jika hidrolika kolam tidak baik akan menurunkan efektivitas dari proses maturasi ini. Untuk target kualitas yang ketat, sering tetap perlu barrier untuk tambahan seperti filtrasi UV maupun klorinasi. Next, nah yang kemudian apa sih keberhasilan dari proses desinfeksi maturasi dalam pengolahan air? Keberhasilan ini berarti kolam ataupun bak maturasi mampu menurunkan patogen secara konsisten melalui proses alami seperti sinar matahari, waktu tinggal, kondisi pH, dissolved oksigen, ataupun serta minim aliran pintas. Poin-poin penentu keberhasilan adalah waktu tinggal, efektif tercapai sesuai desain, DB tidak melebihi kapasitas, gitu kan. Kemudian hidrolikanya baik, aliran merata, short circuitingnya juga minim, inlet dan outlet berfungsi dengan baik, dan kemudian paparan sinar matahari dan juga suhu mendukung untuk kolam-kolam yang tidak tertutup atau shading yang berlebih. Kemudian kondisi proses stabil antara pH dan DO-nya juga cukup, kekeruhan tidak terlalu tinggi. Kemudian operasi dan pemeliharaannya rutin terkait dengan kontrol alga maupun gulma, pengangkatan lumpur secara berkala, pencegahan bau dan juga vektor itu kan. Kemudian monitoring kualitas teratur, uji indikator patogennya plus parameter pendukung sehingga cepat koreksi bila performanya menurun. Next. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan 3 topik terkait mata kuliah unit proses. Mungkin saya kembalikan ke moderator kembali ya. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan yang sudah kami semua sampaikan. Semoga materi yang kami berikan dapat dipahami serta dapat diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya.